Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ulfania, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2019 01267745. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Ya. Hari ini kembali kita akan belajar mekanika teknik. Bertemu lagi dengan Ibu Ulfa dan Ibu akan mempersilahkan ketua murid untuk membuka sesi pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan Lubis. Bersiap. Belum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Gimana, sehat? Ibu cek dulu ya kehadirannya ya. Iya, Bu. Presensi hari ini tanggal 14 Desember. Ara Hadir Bu. hadir. Nur Fajar. Sakit, Bu. Oh, Fajar sakit. Ya. Oke, Zaki. Alhamdulillah dari 10 9 siswa. Semoga teman kita Nur Fajar segera sembuh dari sakit. Ya. Jadi hari ini ya Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah project. Ya, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar dan indikator serta tujuannya. Hari ini KD yang akan kita bahas, KD itu kompetensi dasar, yaitu menganalisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Ya, jadi kalian harus menguasai kompetensi tersebut, analisis gaya batang pada konstruksi rangka. Bagaimana cara Ibu mengukur kalian memahami atau menguasai kompetensi tadi dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu membuat pemodelan rangka batang sederhana, menganalisis hasil dari pemodelan rangka batang sederhana, mempresentasikan hasil dari pemodelan rangka batang sederhana. Tujuan pembelajarannya apa? Ya, tujuannya adalah melalui pembuatan proyek hari ini, peserta didik yaitu siswa kalian dapat membuat pemodelan rangka batang sederhana sesuai contoh yang nanti Ibu berikan. Ya. Yang kedua, tujuannya melalui kajian referensi dan diskusi kelompok nanti masing-masing, ya, kalian dapat menganalisis yaitu menyusun, menyimpulkan hasil dari pemodelan rangka batang sederhana secara menyeluruh dari awal proses hingga akhir, ya. Lalu yang ketiga, melalui presentasi kelompok nanti di hadapan kelas, kalian dapat menyampaikan hasil dari pemodelan rangka batang sederhana dengan percaya diri, gitu ya. Oke, hari ini Ibu punya permainan dulu, ya. Hari ini kita mau bermain dan ini adalah apa? Koordinasi antara gerak dan pendengaran, ya. Jadi Ibu akan putarkan, kalian akan dengarkan beatnya, lalu nanti diikuti ini apa nih? Emoji yang sudah disediakan. Pernah main ini? Pernah kan? Mana anak TikTok? Ya, oke. Kita ini uji coba dulu ya, uji coba dulu. Nah, iya. Gerakan tangannya, ya, kita coba. Can you do it? Lihat ya. Detiknya. Can you do it? Ulang lagi. Ulang lagi detiknya. Can you do it? Siap, dicoba lagi. Ah.
siap. Sekarang kita makin fokus. Oke ya. Tadi udah tuh gerakan koordinasi pendengaran mata biar fokus. Oke. Apa materi yang terakhir kita bahas sebelum kalian ujian? Ayo. Siapa yang mau jawab tunjuk tangan? Coba Rianto, silakan. Materi yang terakhir kita bahas adalah Gaya reaksi dan tumbuhan. gaya reaksi dan tumbuhan. Masih ingat? Masih Bu. Sebelumnya, mundur ke belakang lagi. Gaya statis pada struktur bangunan. Gaya statis pada struktur bangunan. Ya. Struktur bangunan ada apa tuh? Yang ada yang begini, ada yang balok terjepit satu tuh apa namanya? Kantilever atau balok konsol. Ada lagi struktur yang ditahan sama kolom buat apa nih? Oh itu. Balok sederhana. Sudah lupa. Baru memotong ujian sudah lupa. Habis praktek, lupa langsung. Ya. Oke, nih hari ini kita akan masuk pada konstruksi yang berikutnya, yaitu tentang rangka batang sederhana. Ibu punya topik tentang pemodelan rangka batang sederhana. Jadi hari ini kalian akan membuat proyek model kecil sebuah rangka jembatan, ya. Nanti akan ibu bagikan di LKPD. Ya, di sini ada LKPD-nya. Ada panduan untuk mengisinya dari awal membuat proyek hingga akhir presentasi. Tinggal kalian isi kolom-kolomnya, ya. Peralatannya apa yang digunakan, nama proyeknya ini apa tadi ya. Lalu nanti kita akan memilih, setiap kelompok akan memilih rangka mana yang mau dibuat, ya. Tentunya dengan skala, ya. Nanti sudah itu akan ibu buat. Kita tentukan waktu pembuatannya, berapa lama akan menghabiskannya, ya. Misal untuk membuat apanya membutuhkan waktu berapa lama. Lalu untuk menggabungkan semuanya butuh waktu berapa lama. Nanti tahapan-tahapannya akan kita bahas bersama sebelum kita mulai. Dan kita akan sepakati berapa waktunya selesai. Jangan lupa ibu hanya mengingatkan aktif di dalam kelompok. Ya, kadang-kadang dari obrolan itu kita dapat ilmu. Ya, kalau sungkan bertanya dengan ibu, bisa bertanya dengan temannya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD untuk 2 kelompok. Ya, jangan lupa nanti ditulis namanya masing-masing ya di dalam sini, nama anggota kelompoknya. Nanti kita juga akan berbelanja bahan baku, ya. Nanti ya gratis, tentu saja gratis, tidak dengan uang. Yang penting kalau sudah selesai, rapikan kembali, bersihkan lagi area kerja, ya. Barang-barangnya kembali sesuai pada tempat. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya, boleh dibaca. Sama aja. Ini aja. Soalnya kan bangunan cara batang sederhana. Jembatan kayak gini kan. Sederhana, jadi hemat bahan, hemat waktunya, kita waktu juga. Itu yang ini kokoh. Kokoh sih. Juga hemat bahan. Yang mana? Dengan sertifikasi yang mana? Kalau yang jawaban aja nggak sih? Soalnya kan biasa jembatan kayak gitu kan. lebih kuat juga kan? Otak apanya men? Gimana kalau kita bikin yang ini? Kan dia lebih banyak, lebih kokoh aja gitu, lebih penting. Kalau ini terlalu ngeluarin banyak bahan. Kalau menurut gue sih yang ini soalnya ini hemat waktu, hemat
bahan Udah ini sih paling simpel sih. ini aja lah Silakan buka LKPD yang tentang penjadwalan. Penjadwalan di nomor 4. Jadi dalam pembuatan proyek, ya dalam pembuatan proyek atau apa nama drill nanti di depan di masa depan kalian nanti, penjadwalan itu sangat penting. Sama sekarang kita simulasikan dalam skala yang kecil pembuatan model itu juga kita akan menentukan langkahnya, lalu akan kita tentukan juga berapa lama kalian butuh seperti itu. Silakan berdiskusi kira-kira untuk membuat yang tadi itu pada poin nomor 3 ya, langkahnya seperti apa ya. Nanti tentukan ini pembuatannya sekian menit, ini sekian menit, ini sekian menit. Lalu nanti akan siap kita uji cobakan ya. Oke. Silakan berdiskusi kembali, tentukan durasi lama pengerjaannya ya. Yang realistis, milih angkanya yang realistis. Jangan 1 detik, itu nggak realistis itu ya. Coba berpikir logis ya. Kira-kira seperti apa? Tapi nggak mau dulu ya. Itu yang ngomongnya berapa menit? Sesuai langkahnya yang Taruh 6 menit lah, kali 4 menit lah. Berarti ini buat horizontalnya taruh buat 10 menit 10 menit. Iya enggak. 40 pas. Pembuatan yang besar ini nanti rangka-rangkanya sesuai sama kayak Jadi ini keduanya 10 menit. Ya udah gitu aja. Ya gitu, iya, tahu apa yang kamu buat sudah. Dan jembatan apa sih? Dan jembatan itu ada yang menghubungkan lalu di samping rangkanya ya. Berarti itu kan kalau kita akan pembuatan berarti nanti tahu di kira-kira, tapi jangan lupa yang paling lama. Ini gimana? Gimana? Ya gitu, iya, tahu apa yang kamu buat sudah. Yang paling lamanya dari awal Berapa itu? Udah ya, kita sudah sepakati ya. Itu waktu berapa lama ya? Oke. Sudah direncanakan waktunya? Sudah kita sepakati? Sudah. Siapa yang bertugas sendiri sudah dibagi? Sudah. Oke, silakan akan kita mulai. Ibu akan bagikan 2 baki untuk kelompok 1, kelompok 2. Perhatikan pelayan ya. Bahan-bahan yang akan kalian butuhkan dapat kalian temukan di toko kecil kita ya, yaitu ibu menyediakan apa nih? Stik es krim, perhatikan di layar. Lalu spidolnya boleh ada spidol untuk menuliskan ya, menuliskan. Mungkin kalian butuh buat marking atau lain-lain, bisa pakai spidol kalau bisa tidak terlihat ya. Lalu ini apa? Lem tembak atau glugan. Ini apa? Ya, isinya. Ini lemnya ya. Lem bakarnya adalah ini. Ibu juga ada ini. Ya. Nanti kan kalian akan memilih sendiri ya. Mau pakai sambungannya apa? Ya, silakan. Ibu juga menyediakan alat potong lembar gunting. Jika kalian membutuhkan cutter di toko kita pun ada. Ya. Dikirim 1 perwakilan untuk berbelanja agar tidak berkerumun. Oh jangan lupa, kita akan butuh
cutting mat tempatnya di sana di atas rak ya. Oke, silakan berbelanja, go shopping. Jangan lupa alat potongnya. Ya, silakan. Ya, bisa dimulai pembuatannya. Listriknya pintar. Nih, untuk kelompok 1 sudah tersambung. Untuk kelompok 2 boleh, bebas saja. Boleh sini pembagian tugasnya bagaimana? Kalau guntingnya kurang boleh ambilnya. Nah, peralatannya ada silakan ya. Ada kalau kelompok ada kalau kurang guntingnya siapa yang galak? Nah, itu leadershipnya itu ya, jadi mengontrol yang lain. Harus ini ya. Bentangnya 30 cm, panjangnya jadi rentang jembatannya itu 30 cm. Nanti di akhir itu akan kita buat di sini 30 cm, lalu akan kita beban. Ya, siapa yang menahan? Ini ujungnya ya tahu. Apa sih, Bud? Bikin sini dulu. Sini dulu dong. Kita bikin dulu contoh. Tapi tahu. Ya, 30 cm ya. Abang-abang 30 cm. Tuh deh. Salah dulu. Nampak segini. Coba bawah. Yang tiganya udah Udah. Sorry bang. Pesan dulu. Iya, silakan. Ini berarti jadi begini kan? Boleh jadi. Jadi kita pinjam bola sama Ibu Nazara. Siap. Iya kan gue udah bilang.
Master Chess. Ibu kasih extra time 2 menit lagi. Selesai. Waktunya ini bantu Kang S lewat. Tapi waktunya rapi. Ibu akan kasih waktu kalian untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Boleh mengabadikan foto-foto sebelum kita uji coba. Siapa tahu ini yang kalian sudah punya kenang-kenangan. Nih. Lagi dong. Ini coba buat HP ini. Asik. Ya jangan lupa rapi-rapinya dulu. Rapi-rapi dulu baru nanti ini laptopnya. Ini kantor Mas ya? Mister Toto. Boleh Miss sambil lagi. Oke, this is the moment of truth. Ini tadi Ibu sudah ukur jaraknya 30 cm. Nanti ini akan ditaruh di sini. Nah, silakan ya. Tidak apa-apa nak. Yang namanya percobaan itu tidak selalu berhasil gitu ya. Tapi ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari situ. Itulah dia pengalaman. Berarti kalau rentang bentang ininya, bentangnya adalah 30 cm. Berarti konstruksinya pas 30 cm atau pas atau lebih? Itu adalah salah satu kesimpulan. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 2? Ya, berarti punya pengalaman 1 ya. Sekarang untuk biar kita tidak jelas memajukan. Jadinya kita punya bentang yang sekarang bebani dia sampai botol itu habis atau ya sampai failure ya. Ayo siapa? Biar puas pernah ikut membebani dia. Nanti dihitung itu ya. Jangan lupa sambil dianalisa. Sambil dianalisis karena nanti harus membuat kesimpulan. Oh iya atasnya. Pintu. Kreatif, hebat. Ya, kreatif. Iya. Silakan. Dua tangan. Nampak tuh deh. Kayak gue nggak sama. Dibahas. Lihat. Kuat. Kuat deh. Udah kuat ini. Lagi nggak? Ya, tahu dulu dong. Nanti akan kalian analisis ini kerusakannya. Ya. Ibu putar lagi. Ara, maju Ra, ibu foto. Dengan bentang yang sama ya, ini diperhatikan dengan bentang yang sama, jadi adil ya untuk semua ya. Saatnya kalian membebani. Biar lebih menantang. Nah, ya kayak tadi. Tahan itunya ya. Lagi. Ya? Lagi. Siap.
Kan tuh miring jelas. Berarti udah bisa Ini udah ngepres ini. Udah ngepres. Coba lagi. Nah, Ya udah gue tahan ini bisa. Tadi. udah. Ya tapi. Ya kita kasih aplaus dulu. Luar biasa. Silakan didiskusikan kira-kira penyebabnya apa. Iya tadi. Kira-kira penyebabnya apa nanti akan kita presentasikan. ini nih. Jadi kedorong patah, dia jadi sini. Dua ini nih, dua ini. Dari sini kedorong dia. Ini juga kurang rapet kesimpulannya gimana? Jadi di sini yang lain kita kurang berlebihan. tumpuan kayak lebih di sini nih. Karena di luar ini kita tambahin nih satu kan. Iya, tadi belum selesai. Nah, ini dalamnya ya kurang dalam, kurang kekuatan dalam. Dalamnya juga kurang. Iya. Iya, Kita kan kayak buru-buru satu sama yang dua. Ini nih tadi nih ini enggak. Kalau ini mah Enggak. retak ini mah. Oh, yang Kalau tadi ini mah mah retak. Oh iya dia letak. Kayak dia miring begini nih. Itu lainnya juga Ini mengkok Nah, kalau yang ini enggak, tapi kita lebih ke ini doang. ininya dari Yang sini di atas. Struktur ini tuh kurang kuat nih. Iya. Jadi itu berarti Iya, ini walaupun ada kekuatan tapi ada lemnya percuma. iya gimana enggak Masalah apa enggak sesuai. Dengan sticknya lagi. Jadi kurang tumpuan ya. Ini gini ya. Tumpuan dalam. Sip. Bisa kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini karena kita makanya dia Iya. kesimpulan Tumpuan dalam. dari struktur buat jadi struktur penopangnya Kurang Pelendutan. di kemudian Melengkung. tumpuan bagian dalam. Lanjut, tumpuan. nah itunya Silakan kita mulai dari kelompoknya. Lubis. Apa? Ayo. Dari kelompoknya lebih. Silakan kalian berempat. men. Ya. Kalau sebulan sudah jadi ini. Biar mulai bersama Dude maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari stikes. Baik. Angkatnya ya siapa suaranya? ibu salah bis balik bis kerjanya bis ya cok nontonnya biasa. Jika ukuran panjang titik A ke B adalah 30 cm, maka sebaiknya ukuran dari jembatan dilebihkan dari 30 cm. Bayangin dah. Jadi kesimpulan setelah hasil praktek ini dari kelompok 2 yaitu dari struktur penopang bagian dalamnya itu kurang diberi tumpuan. Jadi sehingga membuat struktur penopang ini ketika dia diberi beban mengalami kemiringan. Sehingga ketika diberi tumpuan bangunan tersebut tidak mampu menahan beban, jadi sehingga bangunan ini mengalami kemiringan yang membuat minus. Oke. Jadi sama dulu. Ya udah. sekian dari presentasi kami mengenai struktur sederhana. Struktur apa itu? Struktur bangunan Rang? struktur bangunan Rang? sederhana. Struktur angka Sederhana. Oke. Coba ini indikatornya mempresentasikan dengan percaya diri. Berarti kalau percaya diri, suaranya yang lantang, bangga penuh senyum, ya. Lalu menyampaikan dengan tutur, ya, hasil percobaan. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat rangka sederhana yaitu jembatan. Siapkan alat dan bahan seperti stik es krim, gunting, lem tembak, cutter head, penggaris, spidol, gunting, stik sesuai ukuran yang ditentukan. Lalu membuat plat jembatan, lalu membuat rangka diagonal hingga sempurna. Kesimpulannya, setelah kesimpulan hanya terjadi kerusakan pada jembatan karena ketebalan satu stik yang berbeda dari stik yang lainnya, dan ada pelundutan pada plat jembatan karena pembebanan dan kurangnya panjang plat, dan adanya struktur diagonal membantu penyaluran secara menyeluruh, dan jembatan yang bisa menampung menampung 19 botol Cleo atau setara dengan 3,8 kilo dan 3 teh pucuk atau setara dengan 0,6 kilo, dan di total adalah jembatan dapat menampung sebanyak beban sebanyak 4,4 kilo. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan kalau dibilang tadi setara 4,8 sekian itu bahkan lebih karena kan menerima pressure yang dari Ataya tadi ya, dan masih kokoh berdiri gitu ya, hanya sedikit. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya dari kelompok ini? Tidak. Tanya dong. Oke. Ya, kita berikan aplaus lagi sekali lagi untuk kalian semua. Silakan tempatnya. Ya. Oke, semuanya. Hasil hari ini terus terang luar biasa ya. Ibu senang, ya. Ibu senang melihat kalian berkreasi lalu menemukan tadi kesimpulan-kesimpulannya. Kira-kira boleh ke depan Kak? Ininya. Kita lihat yang struktur pertama ini ya. Tadi kita lihat kalau Ibu bilang pernyataannya lebih kuat hasil dari kelompok 1. Sesuai realita atau tidak? Iya. Dibandingkan hasil kelompok 2. Kira-kira kalian tahu kenapa penyebabnya yang ini kurang kuat? Siapa mau memberikan tanggapan? Saya Bu. Silakan Rianto. Karena tidak adanya struktur diagonal. Karena tidak ada struktur diagonal. Coba Ara, apa tadi yang dibilang Rianto? Tidak adanya struktur diagonal. Kurang elemen diagonal pada. Untuk apa sih elemen diagonal itu? Kalau ini ada elemen diagonalnya nggak? Banyak Bu, sedikit. Ya. Kira-kira apa itu fungsinya elemen diagonal? Apa bisa buat nahan atasnya juga, apa tuh? Struktur Elemen diagonal Ya. bisa menahan struktur vertikal. Bisa menahan struktur vertikalnya. Di atasnya. Ya, ini nggak apa-apa, kita diskusi walaupun bahasanya masih ini nggak masalah. Nanti akan menemukan bahasanya ternyata yang tepatnya itu apa. Kita tadi udah ya, udah ada beberapa. Ada yang masih mau menambahkan? Ya, silakan. Di bagian platnya kan kalau Yang mana nih? Nah, iya. Kalau ini kan udah ada di bagian di bawahnya ditambahin. Oke, Ibu balik di bawahnya. Iya, ditambahin penyangga di setiap platnya kaki. Kasih ke sini biar kelihatan. Bagian belakang plat. Ya, plat lantai. Bagian bawah ya. Oke, jadi di sini ada lagi ternyata perkuatan yang diberikan lebih. Oh, yang ini? Enggak ada. Ya, inilah dia pengalaman yang bisa kalian dapatkan. Lalu inilah dia pemahaman yang bisa nanti membantu, ya, membantu. Oh, ternyata logikanya dari situ, gitu ya. Sekarang Ibu akan putarkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Cukup? Sekarang Ibu akan putarkan. Kita lihat. Apakah tadi hasil hari ini ada yang bisa kalian kaitkan dengan video animasi yang Ibu siapkan? Ya, Ibu putarkan ya. Struktur rangka batang dapat kita temui di mana-mana. Elemen batang dapat bebas berputar pada sambungan. Batang-batang tersebut
biasanya dihubungkan secara kaku menggunakan pelat bugul. Segitiga adalah bentuk yang sangat stabil yang tidak akan berubah bentuk atau terdeformasi ketika dibebani. Sehingga inilah bentuk dasaran terbaik untuk membangun struktur yang lebih besar. Menggabungkan 4 batang bersama tidak menghasilkan bentuk struktur yang stabil. Sudut antar batang dapat berubah walaupun tanpa perubahan panjang batang. Jadi, menggunakan bentuk segi 4 sebagai dasaran untuk membangun rangka akan menjadi pilihan yang buruk. Jadi bagaimana dari percobaan hari ini, ya, pemodelan hari ini, pembebanan hari ini, sebelumnya sudah pernah tahu tentang struktur rangka batang? Belum. Itu nanti masih di semester 2. Wah. Tapi dari hari ini, ya, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian alami, ya, akan memberikan wawasan yang lebih. Adakah wawasan lebih yang kalian terima dari pembelajaran hari ini? Banyak. Oh, alhamdulillah. Lalu kalian juga menonton tadi ya videonya, semakin paham ya. Oh, kenapa? Tadi ya waktu lagi ini ada yang bilang, oh, nah, ada yang mulai bergumam gitu ya. Oh, itu dia ditemukan. Oh, dia kenapa dia doyong ke sana gitu ya. Kenapa dia tidak stabil. Lalu kalian juga dapat menemukan, oh, ternyata karena dia kurang ini. Itulah namanya analisis. Itulah namanya evaluasi. Bahkan hari ini kalian mencipta. Hari ini kalian mencipta. Oke, nanti setiap batang ini, ya, ini ada perhitungannya masing-masing. Nanti akan ada seperti biasa, ada cara grafis, ada cara analisis. Cara grafis itu nanti ada namanya metode Cremona. Ya, itu nanti akan dipelajari di pelajaran berikutnya. Lalu cara perhitungan analitis tadi, ya, ada namanya metode Ritter. Ya, metode Ritter, dia dipotong dari ke kiri dan kanan. Lalu ada metode keseimbangan titik bugul. Oke, semuanya untuk hari ini gimana perasaannya? Suka dengan model pembelajaran yang seperti ini? Jadi ingat, siapa yang waktu awal kurang suka mekanika teknik? Semuanya. Atau ya? Iya, tuh. Masih ada videonya ya. Ternyata begitu diselami, adakah di sini yang merasa salah jurusan? Atau ya? Ya. Jadi, alhamdulillah Kita kalau jurusan nanya. ya kadang-kadang kita memberikan penilaian terlalu cepat. Kita bertahan dulu saja. Bertahan dulu, kita selami. Nanti kamu akan menemukan titiknya di mana, oh, ternyata. Karena kalau mau share pengalaman, ibu waktu awal merasa salah jurusan di sipil. Ini share pengalaman ya. Share pengalaman. Bahkan sampai menjelang akhir tuh yang itu. Tapi begitu sudah tahu celahnya, sudah tahu enjoy di mananya, ternyata menarik. Ternyata saya mulai paham kenapa saya ngerasa salah jurusan, karena saya tidak paham waktu itu. Begitu saya paham, saya mulai merasa tertarik, dan jadinya saya nggak merasa salah jurusan. Saya merasa bangga saya lulus dari situ. Bertahan dulu, ya. Kalau ada yang merasa ini, bertahan dulu. Coba seperti yang bilang tadi, cari titik salahnya di mana, temukan, itu dia. Oke, ya, baik. Sekian dari Ibu untuk hari ini. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, cukup. Ya. Ya, mari kita baca hamdalah dulu. Silakan Ketua Murid. Siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut channel agama masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat bisa kita gunakan dengan baik. Berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga senang, semoga bermanfaat. Insya Allah berjumpa lagi kapan-kapan. Ya, sudah selesai semua.